Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kalian percaya nggak kalau cinta seorang ibu bisa mengalahkan segalanya, bahkan raksasa sekalipun? Hari ini, kita akan menyelami salah satu dongeng paling terkenal dari Indonesia, yaitu kisah Timun Mas. Cerita ini bukan hanya seru, tapi juga penuh dengan keberanian, keajaiban, dan cinta yang tulus. Siap untuk berpetualang? Yuk, kita mulai. Dahulu kala, di sebuah desa yang tenang di kaki gunung, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Srini. Ia sangat mendambakan kehadiran seorang anak untuk mengisi hari-harinya yang sepi. Setiap hari, ia tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan, berharap doanya dikabulkan. Suatu malam, saat ia sedang merenung, muncullah sesosok raksasa hijau yang besar dan menakutkan. Tapi, alih-alih menyakiti, raksasa itu justru menawarkan sesuatu yang tak terduga. Raksasa itu memberi Mbok Srini beberapa biji mentimun. "Tanamlah biji ini," kata raksasa dengan suara menggelegar. "Salah satu buahnya akan berisi bayi perempuan yang kau dambakan. Tapi, ada syaratnya. Saat usianya genap 17 tahun, kau harus menyerahkannya kembali padaku untuk disantap, karena begitu mendambakan seorang anak." Mbok Srini pun menyetujui perjanjian berat itu. Ia segera menanam biji-biji itu di kebun belakang rumahnya. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tumbuhlah satu tanaman mentimun yang berbeda dari yang lain. Buahnya sangat besar dan berwarna keemasan yang berkilauan. Dengan hati berdebar, Mbok Srini memetik dan membelah timun emas itu. Betapa terkejut dan bahagianya ia. Di dalamnya terbaring seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Srini menamainya Timun Mas. Ia merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang, seolah lupa pada janjinya kepada sang raksasa. Waktu berlalu begitu cepat. Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan sangat berbakti kepada ibunya. Mbok Srini sangat menyayanginya. Namun semakin dekat Timun Mas dengan ulang tahunnya yang ke-17, semakin besar pula ketakutan di hati Mbok Srini. Ia tidak rela kehilangan putri satu-satunya. Dalam keputusasaannya, ia teringat akan seorang pertapa sakti yang tinggal di gunung. Ia pun pergi menemuinya untuk meminta pertolongan. Sang pertapa memberinya 4 bungkusan kecil berisi benda-benda ajaib, biji mentimun, segenggam jarum, sebongkah garam, dan sepotong terasi. "Berikan ini pada Timun Mas," kata pertapa itu. "Saat raksasa datang, suruh dia lari dan gunakan benda-benda ini satu persatu." Tibalah hari yang menakutkan itu. Raksasa datang dengan langkah menggetarkan bumi untuk menagih janji. Mbok Srini dengan berat hati menyuruh Timun Mas lari menyelamatkan diri sambil membawa 4 bekal ajaib itu. "Timun Mas, jangan lari, kembalilah!" teriak raksasa marah sambil mengejarnya. Saat raksasa hampir menangkapnya, Timun Mas teringat pesan ibunya. Ia mengambil bungkusan pertama dan melemparkan biji-biji mentimun ke belakang. Ajaib, biji itu langsung tumbuh menjadi ladang mentimun yang lebat dan subur, melilit kaki sang raksasa. Tapi, dengan kekuatannya, raksasa berhasil meloloskan diri dan kembali mengejar. Timun Mas terus berlari. Ketika raksasa kembali mendekat, ia melemparkan bungkusan kedua berisi jarum. Seketika, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat dan runcing. Raksasa mengerang kesakitan saat tubuhnya tergores bambu-bambu tajam itu. Dengan susah payah, ia berhasil melewatinya. Meski dengan tubuh penuh luka, nafasnya semakin memburu karena amarah. Melihat raksasa masih mengejarnya, Timun Mas melempar bungkusan ketiga, yaitu garam. Dalam sekejap, daratan di belakangnya berubah menjadi lautan yang luas dan dalam. Raksasa terkejut. Namun ia tidak menyerah dan langsung berenang menyeberangi lautan itu. Timun Mas mulai kehabisan tenaga dan hanya tersisa satu harapan terakhir di tangannya. Saat raksasa hampir mencapai tepi, Timun Mas melemparkan bungkusan terakhir, terasi udang. Keajaiban terbesar pun terjadi. Terasi itu mengubah seluruh lautan menjadi lautan lumpur panas yang mendidih. Raksasa yang kelelahan tidak bisa berbuat apa-apa. Ia berteriak kesakitan saat tubuhnya perlahan-lahan tenggelam dan ditelan oleh lumpur panas itu. Akhirnya, raksasa jahat itu lenyap untuk selamanya. Dengan napas terengah-engah, Timun Mas akhirnya selamat. Ia kembali ke rumah dan berlari ke pelukan Mbok Srini yang telah menunggunya dengan cemas. Mereka menangis bahagia karena telah terbebas dari ancaman raksasa. Sejak saat itu, Timun Mas dan Mbok Srini hidup bahagia dan damai selamanya. Gimana? Seru kan ceritanya? Kisah Timun Mas mengajarkan kita bahwa dengan keberanian, kecerdikan,
dan kekuatan cinta, kita bisa menghadapi tantangan sebesar apapun. Jangan pernah meremehkan kekuatan akal, dan jangan pernah menyerah dalam situasi sulit. Terima kasih banyak ya sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya.